Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Aziza dari Prodi S1 Farmasi I Castrada Indonesia dengan NIM 2261B0041. Saya akan mempresentasikan mengenai mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderita psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh jumlah angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang terus meningkat. Naiknya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2019, jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 431.471. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PNPA. Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan di masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat yaitu perdagangan perempuan, pelecehan seksual di tempat kerja atau umum, pelanggaran hak-hak reproduksi, perkosaan, pencabulan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual, KDRT pelanggaran hak-hak reproduksi yaitu penelantaraan ekonomi keluarga, incest, KDRT, kekerasan terhadap pekerjaan rumah tangga, ingkar janji atau kekerasan dalam pacaran, pemaksaan aborsi oleh pasangan, kejahatan perkawinan, poligami tanpa izin, atau kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak meliputi kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali, yang termasuk kekerasan fisik yaitu menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kemudian kekerasan psikis. Kekerasan ini sukar untuk dikenali. Akibat yang dirasakan korban tidak tampak secara fisik. Dampak kekerasan ini berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman. Menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut, biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Faktor terjadinya kekerasan pada anak. Seorang pemerhati masalah anak dari Malaysia 1992 mengungkapkan setidaknya terdapat 6 kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak. Pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kecewa, yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga anggota yang sangat banyak. Kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, biaya sewa rumah. Kedua, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, seperti halnya seorang ayah yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri hanya karena kesal kepada sang istri. Ketiga, faktor penceraian. Faktor perceraian dapat menimbulkan problematika kerumah tanggaan, seperti persoalan hak asuh anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, dan sebagainya.
Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak, terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan sang anak harus hidup dengan ayah atau ibu tiri mereka. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut. Keempat, kelahiran anak di luar nikah. Tidak jarang, sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah di antara kedua orang tua anak. Kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau menganiaya terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Keenam, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. Cara mengatasi dan mencegah kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan dan anak, pada saat ini pelatihan asertif pun harus dilakukan dan diterapkan kepada korban karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan dan bertujuan agar para korban mampu menceritakan serta mempertegas perasaan yang ia alaminya kepada pihak-pihak yang dapat membantunya dalam menghadapi permasalahan yang ia hadapi seperti pekerja sosial, psikologi, dan pihak kepolisian. Pelatihan asertif yang diberikan kepada korban lebih menggambarkan tentang prinsip-prinsip perilaku. Misalnya lebih terbuka, dapat mengekspresikan diri, dan tanpa merasa takut akan adanya ejekan dan perasaan bersalah. Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, orang tua berperan sebagai teaching, yaitu orang tua berperan sebagai guru bagi anggota keluarganya tentang pemahaman seks secara dini, mengawasi dan mengontrol anak, menjalin hubungan dengan pihak sekolah, meningkatkan perhatian terhadap anak, serta pentingnya komunikasi antar pribadi, yaitu antar orang tua dan anak yang berusia dini untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan diri dari kejahatan kekerasan seksual. Alasan korban pelecehan seksual tidak melapor. Masih sangat banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya, apalagi berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang di masyarakat, bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, perempuan penggoda, atau tidak memiliki akhlak yang baik. Dan menurut masyarakat, karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapatkan tindakan kekerasan seperti yang dialaminya. Selain itu, alasan mengapa perempuan korban kekerasan seksual tidak melapor karena kesulitan dalam mengakses lembaga layanan terkait seperti tempat tinggal yang jauh dari lembaga layanan tersebut sehingga membutuhkan biaya. Perubahan atau strukturisasi adanya aspek kesalahan teknik dan pola pendataan di lembaga negara yang belum sempurna. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.